Jadi Nanda sekalian akan tetap berangkat ke pesta itu? Iya, Paman. Tidak ada niat sedikit pun untuk membatalkannya? Tidak, Paman. Apakah kematian arsitek Puracona dan seluruh pekerjanya tidak membuat Nanda bertanya-tanya? Kematian Puracona dan pekerjanya adalah takdir yang tidak bisa dielakkan, Paman. Dan mungkin kehadiran kami ke pesta juga bagian dari sebuah perjalanan takdir. Jadi untuk apa kami mengelak? Ya, kalau begitu selamat berpesta, tapi tetap hati-hati dan waspada. Kalau sampai terjadi apa-apa, ingatlah pada garangan putih. Garangan putih. Selamat datang Kanjeng Ibu Kunti. Selamat datang para Pandawa. Selamat datang Kanjeng Ibu Kunti. Selamat datang Pandawa. Sembah sungkem para Kurawa, katur Kanjeng Bibi. Iya, Ananda Duryudana. Mari silahkan masuk. Sedulurku Wong Kaku Bima, saudaraku Arjuna, ayo silakan. Ayo, kita bersenang-senang bersama-sama, ayo. Ayo, jangan sungkan. Silakan, ayo. Ayo. Selamat datang. Dia ini salah alamat. Ini suatu kehormatan, Kanda. Ini tidak bisa ditolak. Silakan, Kanda. Silakan. Aduh, nasib. Nasib. Maafkan saya, Nyai. Jangan kasar, atuh. Aku tidak minum. Ayo, Bima. Ayo Tidak. minum. Mondar mandir. Diulang-ulang lah.
Ayo. Ayo lagi. Ayo. Bagus. Ayo, kita lihat jadi kita. Ayo. Siapa yang mabuk? Habis-habis ini. Kanda, Loh, kok pada masuk? Capek, Kanda. Iya, Kanda. Kami semua sudah mulai mengantuk. Kita tidak minum. Untuk apa bertahan di sana? Iya, tidak seharusnya kita di sana. Pesta ini tidak cocok untuk kita. Kasihan Kanjeng Ibu. Bagaimana? Apa semua sudah siap, Kartamarma? Tinggal menunggu perintah Kanda. Bagus. Giring pesta ke tempat yang sudah direncanakan. Baik, Kanda. Pindah! Semuanya pindah! Ayo. Biar saya, Kanda.
Kanda, bangun Kanda. Rai, bangun Rai. Kenapa bisa begini? Ada apa ini? Pintu itu harus dijebol. Tidak, kalau pintu itu dijebol, semua penyangga akan runtuh. Terpaksa Kanda. Minggir! Sadar tidak, sadar. Apa kamu mau bunuh diri? Mau bunuh kita semua? Kita harus keluar, bagaimanapun caranya. Iya, tapi tidak harus dengan cara begini. Masih ada cara lain. Di luar pintu api sudah besar. Tenang, tenang anak-anakku. Tenang. Lihat itu. Kelihatannya hanya lubang itu yang bisa menyelamatkan kita. Lihat, itu ada garangan putih. Iya, Kanda. Kalian ingat, Paman Arya Widura pernah mengatakan bahwa nanti akan ada garangan putih. Iya, katanya kalau ada apa-apa, ikuti garangan putih. Berarti ada jalan keluar. Ibu. Jangan Bima. Cepat turun sebelum terlambat. Ayo cepat. Ayo, Ayo. Ayo cepat. ayo, cepat. Tempat ini terbakar. Kita akan terkurung api. Kita naik lagi, Kanda. Kita tidak mungkin kembali lagi. Lihat, apinya sudah semakin besar. Ah, Kanda Bima yang salah. Iya, seharusnya kita tidak masuk sini. Kamu pikir aku akan membunuh kalian semua? Begitu? Kita terjebak di sini, Kanda. Seharusnya kita tidak masuk sini. Sudah, jangan bertengkar. Awas, Ibu. Awas! Lihat, Sadewa. Ada lorong. Iya, Kanda. Coba periksa. Baik, Kanda. Selamatkan Ibu dulu. Cepat! Kanda, di dalam ada garangan putih. Tapi di sana gelap, Kanda. Kita perlu obor, Kanda. Lantainya mau runtuh. Cepat kalian masuk. Selamatkan Ibu dulu, cepat. Lantainya mau runtuh.
kelihatan di lorong mulai mengecil. Di sana gelap sekali. Mati. Arjuna, Entapi. Kelihatannya kita tidak bisa menggunakan api di lorong ini. Kita jalan saja. Hati-hati. Hati-hati. Itu mata garangan putih. Ayo. Perintahkan para prajurit dan para Kurawa untuk mencari mayat para Pandawa. Tapi ingat, perintahkan dengan nada sedih. Baik, Paman. Baik, Paman. Baik, Paman. Tidak, anak-anakku. Tidak. Pandawa putraku. Kalian tidak boleh pergi. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa? Kenapa harus terjadi? Kenapa harus terjadi? Kenapa terjadi ketika Kurawa ingin mempererat tali persaudaraan? Kenapa? Tidak. Tidak. Mereka mati terbakar, Eyang. Jadi inikah arti api yang membakar langit yang aku lihat? Pandawa musnah menjadi abu gara-gara balai sagala gala yang terbakar. Rasanya belum separuh perjalanan nasib yang harus mereka lalui. Ujian demi ujian dari Dewata telah mereka lewati dengan kepedihan dan ketabahan. Dengan cucuran keringat serta air mata, bahkan tetesan darah. Tetapi mengapa Dewata mengakhiri semua ini dengan terbakarnya keadilan dan kasih sayang, dan mengabadikan gangara murkaan di bumi ini? Oh, Dewata yang agung.
cuma sampai di sini keberadaan kalian, cucu-cucuku? Haruskah cuma sampai berakhir di sini, para Pandawaku? Jadi setelah kebakaran redah yang mereka temukan, abu dari 6 tulang yang dinyatakan sebagai tulang Kang Mbok Kunti dan 5 Pandawa. Iya, Gusti. Abu tulang siapa lagi, Gusti? Kalau bukan abu tulang, Dewi Kunti dan para pangeran Pandawa. Semoga keyakinanku benar. Itu bukan abu tulang Kakang Mbok Kunti dan para Pandawa. Bukan. Berapa jauh lagi kita harus merangkak, Kanda? Yang harus kita hitung bukan lagi jarak, tapi hari. Iya. Kanda, kenapa tidak kita tanyakan saja pada dia? Sampai di mana kita ini? Iya, sudah sampai di mana kita? Yang jelas, kita sudah tidak harus merangkak lagi. Iya. Di mana Garangan Putih? Bagaimanapun dialah yang menuntun kita bisa sampai di sini. Lihat itu, Bima. Itu pasti jalan keluar. Tunggu, aku periksa. Di mana sebenarnya aku ini? Ajaklah ibu dan saudara-saudaramu ke sini. Siapa kamu? Aku Hyang Antaboga. Bawa ibu dan saudara-saudaramu ke sini, biar segera mereka hirup udara segar sabta pertama. Baik. Baik. Akan saya bawa mereka ke sini. Setelah upacara tabur abu, setelah masa berkabung 7 hari 7 malam selesai, mau tidak mau Kakang Mbok Gandari dan anak Mas Duryodana harus segera mendesak Mahaprabu Pamangku tentang masalah penobatan. Sebab menurut saya, alasan untuk menunda pengangkatan Pangeran Duryodana sebagai Raja Hastina sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Iya, Paman. Saya akan mendesak Romo Prabu. Tapi bagaimanapun saya harap Kanjeng Ibu mau membantu saya. Apa Nanda pikir ibu tidak ingin cepat-cepat melihat Nanda menjadi raja, anakku? Jangan khawatir, ibu yang akan mendesak Ramamu. Silakan, Ibu. Di
kita sebenarnya, Bima? Kalian berada di perut bumi, anakku. Di istana Sapta Pertala, istanaku yang Antaboga. Selamat datang di Sapta Pertala, anakku. Sembah kunjuk kami Sang Hyang Batara Antaboga. Sembah kalian kuterima. Silakan duduk. Beribu-ribu terima kasih kami, karena kami dituntun dan diperbolehkan menghadap dan berlindung keharibaan Sang Hyang Batara. Akulah garangan putih itu, anakku. Akulah yang menuntun kalian ke sini. Sebab hanya dengan membawa kalian ke sini, maka rencana dewa takkan terbelokkan. Kami tahu Sang Hyang Batara, perjalanan hidup manusia adalah bagian dari rencana dewa. Tetapi, mungkinkah kami tahu rencana dewa yang mana yang harus kami lakukan? Kunti, perlakuan buruk yang selama ini kalian terima dari para Kurawa dan yang baru saja kalian rasakan dengan dibakarnya Bali Sagala-Gala adalah untuk mendewasakan jiwa putra-putramu Pandawa guna melaksanakan dharma yang lebih besar di kelak kemudian hari. Dharma yang lebih besar? Kelahiran Pandawa merupakan penggenapan rencana dewa untuk menghancurkan keangkara murkaan yang akan diperagakan oleh para Kurawa. Kalau begitu, apa yang dikhawatirkan para sepuh benar? Akan terjadi perang antara Kurawa dan Pandawa. Iya, anakku. Perang itu bukanlah perang dendam semata. Perang itu adalah perangnya putih dan hitam. Perangnya baik dan buruk. Perangnya keadilan dan keangkara murkaan. Perangnya penjelmaan dewa melawan penjelmaan Daitya. Tapi perang itu menakutkan, Yang Batara. Perang itu menakutkan. Saya ingin perang itu tidak terjadi. Mengerikan. Betapa nelangsa menyaksikan darah daging saling tikam, saling menghujamkan senjata mereka. Tidak, Yang Batara. Saya tidak ingin perang itu terjadi. Tenang, Kunti. Tenang. Perang bisa saja tidak terjadi. Perang bisa saja dihindari. Tapi kalau tidak ada jalan lain, apa boleh buat? Tidak, saya tidak ingin, Batara. Saya tidak ingin perang ini terjadi. Aku yakin putramu Yudhistira yang memiliki sifat ngalah, lembah mana, akan selalu berusaha menghindari perselisihan.
cobalah berharap agar damai itu bisa datang darinya. Apa? Penobatan? Penobatanmu menjadi Raja Hastinapura, Duryudana? Iya, Romo. Dinda pikir permohonan Kurupati itu wajar, Kanda. Karena para Pandawa sudah tidak ada, apa salahnya pengangkatan putra kita Duryudana dipercepat? Lagi pula, Raka Prabu, untuk apa ditunda-tunda kalau putra mahkotanya sudah siap? Sanjaya, Saya di sini, Wak Prabu. panggil Eyang Resi Bisma dan Ramamu Arya Widura. Aku mau bicara pada mereka. Baik, Wak Prabu. Kenapa harus memanggil para sepuh? Kalau seorang Mahaprabu pamangku bisa langsung membuat keputusan, Kanda Prabu. Aku ini buta, Gandalf. Orang buta sangat terbatas pandangannya. Ia hanya tahu apa yang ia genggam. Ia hanya mendengar bisikan dari orang dekatnya. Apa salahnya aku panggil para sepuh yang punya pandangan luas ke depan? Apalagi para sesepuh itu, termasuk pendiri Hastinapura. Memang benar, tanpa saya dan Eyang Bisma, Mahaprabu pamangku bisa langsung memutuskan penobatan Ananda Pangeran Duryudana sebagai Raja Hastinapura. Alasan penobatannya cukup. Pertama, karena Pangeran Duryudana sudah sangat menginginkannya. Kedua, karena kesehatan Mahaprabu pamangku yang akhir-akhir ini semakin menurun. Dan yang ketiga, karena telah resminya pernyataan, Pandawa sudah tidak ada. Tapi perlu saya ingatkan, kalau pada suatu saat nanti Pandawa tiba-tiba muncul, tiba-tiba pulang, maka penobatan yang sekarang dilakukan harus dinyatakan batal. Batal? Iya, karena bagaimanapun, Pandawa tetaplah pewaris syahnya. Kenapa yakin sekali kalau suatu saat Pandawa akan muncul? Bukankah abunya sudah kita tabur, Rai Arya? Saya bilang kalau. Tapi itulah keyakinan saya. Saya mendukung pernyataan Arya Widura. Saya setuju penobatan. Tapi kalau Pandawa memang muncul kembali, maka penobatan harus dinyatakan gagal. Untuk menjaga agar Kurupati tidak kaget dengan kedudukan barunya, alangkah bijaksananya kalau penobatan kali ini merupakan penobatan Duryudana sebagai Prabu Anom. Prabu Anom? Iya, selanjutnya kita lihat perkembangan. Kalau memang Duryudana mampu, maka barulah sang Prabu Anom dinobatkan sebagai Raja Hastina secara penuh. Bergelar Mahaprabu Hastinapura. Ya. Saya setuju. Itu yang akan jadi keputusan. Putraku Duryudana akan kunobatkan menjadi Prabu Anom. Apa, Paman? Prabu Anom? Saya hanya akan dinobatkan sebagai Prabu Anom. Betul, anak Prabu. Kenapa harus begitu, Paman? Kenapa saya tidak diangkat langsung sebagai Raja Penuh dan Ramana pamangku turun tahta? Kenapa? Ini kan cuma soal waktu, anak Prabu. Dengan Prabu Anom, anak Prabu sudah bisa duduk di singgasana. Ini bukan masalah singgasana, ini masalah kekuasaan. Anak Prabu sudah bisa memerintah, sudah bisa membuat keputusan. Seharusnya Paman dan Ibunda tidak usah mengalah. Yang penting resmi dinobatkan dulu. Yang penting duduk di singgasana dulu. Baru setelah itu kita pikir langkah berikutnya. Dan kita paksa Ramandamu untuk mundur. Tapi, ingat anak Prabu, yang penting penobatan dan resmi duduk di singgasana.
menjadi istriku. Tidak, tidak Nagabaya. Aku tidak akan menjadimu. Aku tidak akan menjadi istrimu. Ayo. Terima kasih Kanda Bima. Nagagini. Iya Kanda. Maukah Dinda? Lakukanlah Kanda. Maukah Dinda menjadi istriku? Dinda bahagia sekali menerimanya Kanda. Nagagini, dewiku, istriku. Kanda Bima, kesatriaku, suamiku. Cintailah aku selamanya. Tentu Kanda, tentu. Oh, jadi semua tadi cuma mimpi. Cuma mimpi. Impian itu ada dua macam, Nagagini. Bisa saja cuma bunga tidur, tetapi bisa saja sebuah impian itu menjadi kenyataan. Kalau yang terakhir yang terjadi, berbahagialah kamu. Sebab namamu akan terlibat dalam sebuah peristiwa besar. Sejarah anak manusia. Dewi Nagagini, apa yang lebih kamu ingat dari Pangeran Bima? Keperkasaannya mengalahkan Nagabaya atau bisik cintanya? Bisikan cintanya, Romo.
upacara penobatan Pangeran Kurupati sebagai Prabu Anom Hastinapura akan segera dimulai. Pangeran Kurupati dipersilakan masuk. Hadirin dipersilakan berdiri. Akhirnya dinobatkan juga. Pangeran Kurupati, silakan. Sembah putranda Kurupati Duryudana, Katur Ramanda Prabu Pamangku. Putranda siap menerima mahkota. Sudah siap, Gusti. Dengan mahkota ini, kunobatkan putraku Kurupati Duryudana sebagai Prabu Anom Hastinapura. Semoga para dewa memberkatinya. Hidup Raka Prabu Duryudana! Hidup Prabu Anom Hastinapura! Hidup Raka Prabu Duryudana! Panjang umur Raka Prabu Duryudana! Jaya sentosa Hastinapura! Panjang umur Raka Prabu Duryudana! Jaya sentosa Hastinapura! Hidup Raka Prabu! Impianmu terwujud, Duryudana. Berbahagialah. Kakang Sangkuni. Selamat, Kakang. Selamat apa? Apanya yang selamat? Selamat atas keberhasilan Kakang menghantarkan anak Prabu Duryudana ke Singgasana. Tidak salah kan kalau saya berjuang untuk keponakan saya? Dan selamat karena Kakang telah berhasil memusnahkan Pandawa lewat Balai Sagala-gala. Hei, nanti dulu Kakang Begawa, nanti dulu. Apa Kakang Durna tidak salah bicara? Agak berlebihan. Balai Sagala-gala itu musibah. Banyak saksinya. Bahkan dari pihak Kurawa sendiri banyak yang terluka dan nyaris terbakar. Maafkan saya. Maafkan saya. Maksud saya... Kalau begitu lupakan mengenai Balai Sagala-gala. Marilah kita bicara mengenai pengangkatan Aswatama saja. Aku jamin, dalam waktu dekat ini, Aswatama akan diangkat menjadi petinggi angkatan perang Hastinapura. Terima kasih, Gusti Patih. Yang Antaboga, kami menyampaikan rasa terima kasih kami yang tak terhingga. Karena Yang Antaboga telah menyelamatkan kami dari kematian. Tetapi kami tidak tahu dengan apa kami harus membalas. Tidak, Ni Dewi. Jangan pikirkan itu. Tetapi ajaran leluhur mengatakan, pertolongan merupakan hutang budi yang harus dibalas. Kalau tidak, akan menjadi penghambat perjalanan jiwa menuju kesempurnaan di kelak kemudian hari. Baiklah, kalau memang itu yang kamu inginkan, aku akan bicara tentang putriku, Nagagini. Nagagini? Iya, kamu tentu sudah cukup mengenalnya. Ada apa dengan Nagagini? Nagagini anakku memendam cinta pada putramu, Bima. Cinta? Tapi itu tak mungkin terjadi, Yang Antaboga. Kenapa? Saya manusia,
Sedangkan di Dewi Nagagini bersifat kedewaan. Apa perkawinan ini tidak akan mendatangkan kutuk pastu? Tak ada kutuk pastu, Bima. Jika perkawinan ini merupakan perkenan dewa. Sebab kutuk pastu berpangkal dari dewa. Tapi perkawinan tetap tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena Kanda Yudhistira, saudara tua saya belum palakrama. Dosa apa yang harus saya terima jika saya melangkahi saudara tua saya? Tidak ada dosa melangkahi saudara tua, Bima. Apalagi kalau saudara tua memberimu restu. Kanda Yudhistira. Kanda merestuimu, Bima. Nagagini, aku merestui kalian. Terima kasih, Ibu. Aku merestui kalian. Aku merestuimu. Aku merestuimu, Kanda. Aku merestuimu, Kanda. Saya juga merestuimu, Kanda. Begitulah perkawinan antara Bima dan Nagagini bukan sekedar tanda terima kasih, tetapi adalah upaya Pandawa untuk menjalin hubungan akrab dengan dewa, agar kelak dalam melaksanakan dharma menghancurkan keangkaran murkaan, Pandawa selalu dalam lindungan dewa. Saya tidak bisa tidur tenang, Paman. Walaupun saya sudah jadi Prabu Anom. Besok saya akan gelar pasewakan pertama saya. Apa nasihat Paman untuk saya? Kecuali tetap mengukuhkan saya sebagai Mahapati. Kukuhkan Karna sebagai Adipati Awangga. Kukuhkan Kakang Begawan Durna sebagai penasehat utama dan Pendeta Agung Hastinapura. Itu pasti saya lakukan, Paman. Sesudah itu, angkat Aswatama dan Jayadrata sebagai perwira tinggi Angkatan Perang Hastinapura. Lalu, nikahkan Jayadrata dengan Dursilawati. Kereta perang itu mau kembali. Kita mau ditabrak. Awas!
bagaimana dengan Galar? 3 larangan dan Turus. 1 keharusan yang sudah dicanangkan Ramanda Prabu. Cabut saja, karena sudah tidak cocok lagi sekarang. Lagi pula Pandawa kan sudah tidak ada. Walaupun Pandawa sudah tidak ada, sebaiknya tata tertib itu tidak usah dicabut. Karena tata tertib itu memang untuk Kurawa. Bagaimana Duryudana bisa menertibkan adik-adiknya kalau tata tertibnya tidak ada? Mungkin saja Duryudana punya cara lain untuk menangani adik-adiknya, Kanda. Kalau pencabutan itu murni datangnya dari putramu Duryudana, mungkin aku bisa menerima. Tapi kalau dari Sangkuni... Kenapa Kanda bicara seperti itu? Inilah yang disebut penggerogotan wibawa. Sangkuni berusaha menggerogoti wibawaku dan membangun wibawa Duryudana untuk kepentingan pribadinya. Sekali lagi, Kanda. Kenapa Kanda bicara seperti itu? Kenapa bertanya? Kalau Dinda sudah mengantongi jawabannya. Kanda Desa Rastra. Ah, sudahlah. Sanjaya, bawa aku masuk. Jadi Kanda tetap akan pergi? Ya. Haruskah itu, Kanda? Perjalananku masih panjang. Perjalanan ksatria yang harus menjalankan dharmanya. Saya tahu, Kanda. Tapi apakah keberangkatan itu tidak dapat ditunda sampai yang ada di dalam Garba ini lahir? Kanda. Kita akan punya anak. Iya, Kanda. Iya. Walaupun masih sangat lembut, aku bisa merasakan detak jantungnya. Aku yakin pasti dia laki-laki. Kalau laki-laki, berilah ia nama Antasena. Kalau ternyata perempuan, kamulah yang berhak memberi nama. Nagakiniko, istriku, ibu dari anakku. Kanda. Kenapa kamu menangis? Dinda menangis karena bahagia, Kanda. Iya. Tetapi Dinda juga menangisi perpisahan yang harus tetap terjadi. Benar seperti yang Kanda katakan. Jangan khawatir, istriku. Walau bagaimanapun, kita akan bertemu. Kanda, hari-hari Dinda pasti akan kesepian.
Hari-hari Kanda akan dipenuhi kerinduan pada Dinda. Untuk penyamaran, aku berikan pakaian Brahmana. Terima kasih, Yang Antaboga. Sekarang kalian pulanglah. Mari, Kanjeng Ibu. Jangan bangsa saya. Haruskah aku atau anak-anakku bernasib seperti itu?